Yang kedua, gaya magnet. Alat dan bahannya ada magnet, kertas, plastik, benang, pentul, dan gunting. Cara melakukannya, dekatkan magnet pada masing-masing bahan yang telah disediakan. Magnet dapat menarik benda logam seperti peniti dan gunting. Magnet tidak dapat menarik benda non-logam seperti plastik, kertas, dan benang. Yang ketiga, gaya gesek. Alat dan bahannya ada neraca pegas dan balok kayu. Cara melakukannya, kaitkan neraca pegas pada balok kayu dan tarik perlahan sampai balok kayu bergerak. Balok kayu dapat bergerak jika ditarik dengan neraca pegas. Hal ini membuktikan adanya gaya gesekan pada benda. Yang keempat, gaya pegas. Alat dan bahannya ada pegas, beban, dan statif. Cara melakukannya, gantungkan beban pada pegas lalu tarik beban ke bawah dan lepaskan. Amati yang terjadi. Beban akan terus bergerak ke atas ke bawah secara berulang. Hal ini membuktikan adanya gaya pegas yang dihasilkan. Yang kelima, gaya berat. Alat dan bahannya ada pegas, beban, penggaris, dan statif. Cara melakukannya, gantungkan beban pada pegas, kemudian ukur panjang pegas. Lakukan untuk setiap penambahan beban. Kesimpulannya, semakin berat benda, maka gaya yang ditimbulkan semakin besar. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya panjang pegas setiap penambahan beban. Yang keenam, perpaduan gaya. Alat dan bahannya ada neraca pegas dan beban. Cara melakukannya, hubungkan beban dengan neraca pegas, kemudian tarik neraca pegas secara bersamaan dengan arah berlawanan. Amati yang terjadi. Kegiatan praktikum 2, gerak. Praktek pertama, mengetahui gerak lurus beraturan. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Alat dan bahan yang dapat diperlukan, yang pertama katrol gantung tunggal, stopwatch, penggaris, beban gantung, statif dan klem, benang kasur, plastisin, dan beban tambahan. Cara kerja dalam praktikum gerak lurus beraturan, rakitlah alat dan bahan gambar 4.8. Usahakan agar beban tambahan M tertinggal di ring pembatas bila M1 turun dan M2 naik. Tandai ketinggian beban tambahan mula-mula sama tinggi dengan titik A. Ukur panjang BC. Biarkan sistem bergerak M plus M1 turun dan M2 naik. Catat waktu yang diperlukan M1 untuk bergerak dari B ke C. Ulangi percobaan sampai 5 kali dengan jarak BC yang berbeda-beda. Tinggi A tetap, B tetap, dan C berubah. Dan jangan lupa catat pada tabel yang ada di bahan praktikum. Selanjutnya, praktek gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Cara kerjanya, susun alat seperti pada gambar 4.9. Tentukan dan ukur jarak AB dan BC. Usahakan AB lebih besar daripada BC. Biarkan sistem bergerak M1 dan M turun dan M2 naik. Usahakan agar beban tambahan M tertinggal di ring pembatas B. Ukur waktu yang dibutuhkan M1 tambah M dari A ke B dan M1 untuk bergerak dari B ke C. Lakukan percobaan ini sampai 5 kali dengan jarak AB, titik A tetap, C tetap, B berubah, dan catat datanya pada tabel. Dan langsung aja kita rangkai alatnya. Ini kita pasang statif, kemudian kita ambil katrolnya dan kita taruh di statifnya sini, ditancapkan aja di lubangnya sini. Oke. Kemudian kalau sudah tek gitu kita cek ya. Kalau udah muter bagus kayak gini berarti dia udah terpasang dengan bagus juga. Ini adalah katrol tunggal tetap. Tunggal itu satu, tetap itu artinya dia kedudukannya tidak berubah terhadap
statif ini, dia stay aja di situ. Lalu kita gunakan rangkaian beban. Nah, beban ini kita ukur dulu menggunakan dinamometer ya. Satu beban ini beratnya 0,5 Newton. Kalau 4 ini mestinya dia 4 kali 0,5 ada 2 Newton ya. Apakah betul terbacanya 2 Newton? Ini terbaca 2 Newton. Next, kita pasangkan tali pada beban, kemudian kita cantolkan pada katrol seperti ini. Ya, hati-hati ya. Aduh, maaf ini kameranya kena gempa. Goyang-goyang. Oke, sudah terpasang. Dan sekarang kita akan coba mengukur berapa besar gaya ini menggunakan dinamometer. Seperti ini ya. Kita cek berapa gaya yang kita keluarkan. Oke, ternyata yang terbaca pada dinamometer di sini adalah sebesar 2 Newton. Nah ini kelihatan nggak? Kelihatan kan? Oke. Berarti gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban menggunakan katrol tunggal tetap sama aja besarnya dengan berat beban tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk katrol tunggal tetap akan memiliki keuntungan mekanis sebesar 1. W dibagi F sama dengan 1. Kita masukkan angkanya. W-nya ada 2 Newton per F berapa sih hasilnya supaya 1? F sama dengan 2 Newton. Jadi, berat beban sama dengan gaya kuasa yang diperlukan. Ini khusus untuk katrol tunggal. Cara kerja, charger sebagai tumpuan, kemudian penggaris ditaruh di tengahnya, big knot ditaruh di satu sisinya, sisa big knot ditaruh di sisi sebelah. Masing-masing sisi memiliki beban yang berbeda. Di sebelah kanan memiliki satu beban yaitu satu big knot. Di sebelah kiri memiliki dua beban yaitu dua big knot dengan massa yang berbeda, akan tetapi mereka menjadi seimbang. Kita akan coba dengan menurunkan sedikit beban. Ternyata tidak. Massa yang terdapat dalam beban di sebelah kanan lebih besar daripada massa di sebelah kiri.